Bara rumah yang anjing isko nih? Banyak, Kak, 50 lah ini. 50 rumah. Oh, ya. Korban jiwanya? Iya, korban. Li enggak Pak, ada dua ini. Itu alhamdulillah. Oh, yo barang istilah barang-barang. Iya. 50 rumah ini ya. Sekitar itulah lah. Ya awak kan nacual ya kemarin memang pade rumah tuh, rapi. Kama diungsian nih. Oh katanya ya. Inilah rekan-rekan Sunan Minang kondisi perumahan pesantren yang kita ketahui banyaknya ada sekitaran 50 rumah warga pondok pesantren ya di bagian bawah ini. Semua habis, tidak ada yang tersisa. Perumahan dari posisi kita berdiri hingga ke bawah yang ada masjid tuh, yang ada masjid hingga sampai ke sana itu rapat ini perumahan pondoknya. Habis semua di bawah arus banjir Galodo, banjir bandang. Di Nagari Matuilia. Jadi dari sini ke Kota Bukit Tinggi arah ke depan 15 kilo dan jalur akses yang baru saya kita lewati via Stingkai juga 15 kilo, nggak jauh beda. Ini rekan-rekan Sunan Minang ke belokan Labu yang di sebelah kiri dalam, nggak tahu, nggak bisa dipastikan dalamnya, memang dalam, arah ke dalam. Dan kita mengarah ke lokasi lainnya arah Pantapauah dari Matur. Arah dari Bukit Tinggi ke Jalan Benuang hingga sampai ke Simpang Pantah. Rekan-rekan Sunan Minang bisa lihat di video kita sebelumnya, itu pol ada sejumlah longsor, jalan terban dan medan jalan hingga sampai ke Simpang Pantah. Rekan-rekan Sunan Minang bisa lihat di video kita sebelumnya, baru kemarin. Dan saat ini kita arah dari Matur mengarah ke Pantapauah, tepatnya ke Simpang Pantah. Kita akan melihat kondisi terkini. Ini parit panjang, rumah-rumah warga arah ke dalam, parit panjang. Sebenarnya jalan licin ya rekan-rekan Sunan Minang. Jadi jika jalan ini putus, rekan-rekan Sunan Minang bisa via parit panjang yang belok kanan tadi, keluarnya di Simpang Pantah. Tapi nggak tahu juga akses jalan ke parit panjang terputus apa enggak. Ya mudah-mudahan tidak hujan ya, karena kita emang harus kembali ke Bukit Tinggi. Jadi kondisinya sangat licin ya rekan-rekan Sunan Minang. Air juga mengalir. Tumbang, pohon tumbang. Di posisi kita arah dari Matur arah ke Bukit Tinggi ke depan kurang lebih 14 kilo. Cuman kita nggak ke Bukit Tinggi, hanya bisa sampai di sekitaran Pantapauah.
Adapun bisa ke Bukit Tinggi via Jalan Binoang mesti dibantu dengan tali. Kita masih lanjut rekan-rekan Sanak Minang. Nah, ini bekas longsor. Nah, kita sampai di lokasi tujuan kita. Nah, di sebelah kiri sudah hilang rumah-rumah warga. Yang di sebelah kiri ada puluhan rumah ya, yang di sebelah kiri ini. Jadi udah hanyut. Rekan Sanak Minang bisa lihat kondisinya seperti apa. Ini yang bagian kiri, di bawah ini rumah perumahan ya. Rumahnya ada puluhan rumah ya di sebelah kiri ini. Kita akan cari tahu berapa jumlah rumah yang hanyut ya. Nah, inilah penampakannya rekan-rekan Sanak Minang. Habis semuanya habis. Semuanya habis. Berapa rumah yang hanyut sekarang nih? Banyak, Pak. 50 lah ini. 50 rumah yang hanyut korban jiwanya. Lain dah Pak, dak dua ini. Itu alhamdulillah. Ya, apa yo barang istilah barang-barang. Iya. 50 rumah ini ya. Sekitar itulah habis. Ya awak kena cual ya kemarin memang padat rumah tuh, rapi. Kemana diungsian nih? Oh katanya ya. Pesantren ya. Ada kurang lebih 50 rumah. Bayangkan. Itu kabar buruknya rekan-rekan Sanak Minang. Kabar baiknya alhamdulillah juga tidak ada korban jiwa yang di lokasi rumah yang hanyut sebanyak kurang lebih 50 rumah ini. Adapun yang tersisa seperti yang kita lihat juga sudah tidak layak dihuni. Ada dua ini. Yang pertama yang di sebelah kiri dan di tengah itu. Cuman sudah dipastikan tuh sudah tidak layak itu. Nah, inilah rekan-rekan Sanak Minang. Suasananya 50 rumah warga pondok pesantren yang hanyut. Ini yang saya ketahui ini ada rapat ya rumah ini di bagian bawah ini. Rapat ya hingga ke tebing masjid. Jadi masjid alhamdulillah masih kokoh. Masih kokoh terlihat masjid. Dan di bagian posisi arah masjid hingga sampai ke posisi kita berdiri ini rumah warga ya. Rumah warga ada sekitaran 50. Inilah rekan-rekan Sanak Minang kondisi perumahan pesantren yang kita ketahui banyaknya ada sekitaran 50 rumah warga pondok pesantren ya di bagian bawah ini. Semua habis, tidak ada yang tersisa. Hingga perumahan dari posisi kita berdiri hingga ke bawah
yang ada masjid. Nah itu yang ada masjid hingga sampai ke sana, itu rapat ini perumahan pondok ini. Habis semua di bawah arus banjir Galodo, banjir bandang. Alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Kita sudah cari tahu kabarnya tidak ada korban jiwa, dan warga pondok diungsikan yang bagian arah ke atas. Nah, itu diungsikan yang arah ke atas. Jadi warga yang selamat diungsikan arah ke atas, dan rumah warga yang hanyut ada sejumlah 50 rumah di sini. Adapun yang tersisa satu rumah itu pun sudah tidak layak dihuni. Posisi arah ke depan ke Matur ada sekitaran 3 hingga 4 kilo, dan di sebelah kiri kita ini ada jalan arah ke atas ke Jorong Pauah. Jadi posisi kita di Nagari Panta Pauah, antara Jorong Pauah dengan Jorong Panta. Jorong Panta posisinya arah ke atas via Jalan Binuang, dan lurus jalan ini jalan nasional mengarah ke Bukit Tinggi via Balingka ada sekitaran 10 kilo. Jalan putus, tidak bisa dilewati mobil dan kendaraan roda 2, dan Jalan Binuang juga tidak bisa dilewati jalan, maksudnya tidak bisa dilewati roda 4 dan roda 2. Adapun bisa mesti berjuang dibantu dengan tali. Jadi jalan satu-satunya dari sini ke Bukit Tinggi, rekan-rekan Senak Minang mesti ke Matur, mengarah ke beberapa jorong di Nagari Matuilia, dan mengarah ke Sitingkai hingga tembus di Jalan Trans Sumatera, tepatnya di sekitaran Jorong Batang Palupuah via Sitingkai dan mengarah ke Bukit Tinggi. Jadi dari sini rekan-rekan ke Bukit Tinggi mesti ke Matur, mengarah ke Jorong Sitingkai, keluarnya di Jalan Trans Sumatera di Jorong Batang Palupuah di Nagari Kotorantang. Jadi seperti rekan-rekan Senak Minang, ada 50 rumah di sini yang hanyut di bawah arus banjir bandang, dan terlihat satu masjid berdiri kokoh. Jadi semoga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana belakang ini sabar, dan bagi yang meninggal atau korban jiwa dilapangkan di tempatnya di alam sana. Jadi saya ulangi, rekan-rekan Senak Minang yang hendak ke Bukit Tinggi sebaiknya via Sitingkai. Cuman itu jalan satu-satunya yang bisa lancar ya. Cuman ada beberapa tanjakan dan penurunan hingga tumpukan longsor serta jembatan yang udah dibilang tidak layak dilalui juga, dan kendalanya hanya jembatan yang sedikit memadai. Tapi alhamdulillah kita lewat tadi lancar, aman. Dan jika ke Lubuk Basung dari sini putus total, ke Palambayan juga putus total. Jadi sedikit ya, itulah infonya rekan-rekan Senak Minang. Semoga bermanfaat, dan salam selalu, sehat selalu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.